Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita membahas tafsir surat An-Nisa ayat 153. Ini masih berkaitan dengan golongan orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Mereka meminta bukti, mereka meminta mukjizat untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar Rasulullah. Tetapi teman-teman mesti paham bahwa ada perbedaan yang nyata antara seorang Rasul Allah dengan Allah. Rasul Allah hanyalah seorang manusia, terlepas dia memiliki mukjizat. Yang mesti kita faham, mukjizat itu datang daripada Allah, daripada Rabb, zat yang berkuasa untuk menciptakan, zat yang berkuasa atas hukum alam, zat yang berkuasa untuk memutarbalikan hukum alam. Dan manusia, Rasul Allah hanyalah seorang manusia yang tidak punya kekuatan untuk memutarbalikan hukum alam kecuali atas izin Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitabi, meminta kepada kamu orang-orang ahli kitab, an tunazzila alaihim kitabah, agar kamu menurunkan kepada mereka kitab. Tidak hanya menurunkan, tapi harus minas samai, dari langit. Hai Muhammad, kalau kamu betul-betul seorang nabi, utusan Allah, turunkan kitab dari langit. Ini mukjizat. Mereka pengen melihat suatu hal yang luar biasa. Di sini Allah menggarisbawahi bahwa mukjizat itu bukan kuasa daripada Rasul Allah. Walaupun mereka adalah manusia-manusia terpilih, mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun. Maka Allah sampaikan dari sambungan ayatnya, faqad sa'alu Musa akbaru min dzalika. Maka sesungguhnya di zaman dahulu mereka, Bani Israel itu, telah meminta Musa sesuatu yang lebih besar dari yang demikian. Yang lebih besar dari sekedar meminta ada kitab melayang-layang dari langit turun ke bumi. Apa yang mereka minta? Faqalu arinallaha jahrah. Mereka meminta, perlihatkan kepada Allah secara jelas, secara nyata, secara solid di depan mata kita. Nah, sulit mana? Menurunkan kitab atau melihat Allah secara nyata? Melihat Allah secara nyata lebih sulit. Karena apa? Manusia ini dalam kehidupan pertama, badan yang dimiliki manusia itu punya keterbatasan. Kita hancur kalau melihat Allah karena kuatnya energi yang Allah punya. Fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Maka menimpa mereka petir karena kezaliman mereka. Summa takhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kemudian mereka mengambil anak sapi, patung anak sapi Samiri yang terkenal itu, sesudah datang kepada mereka
bayinat, bukti yang nyata, mukjizat. Bayangkan teman-teman, mereka lagi dikejar Fir'aun, Bani Israel tengah dikejar Fir'aun. Kemudian Allah buka laut. Allah buat ikan-ikan tuh ada di sebelah kanan kiri mereka. Air laut tinggi membentuk dinding. Sesudah melihat mukjizat yang demikian besar, ternyata mereka setelah diselamatkan menyembah patung anak sapi Samiri. Jadi Allah mau berfirman dalam Quran ini adalah, ini bukan masalah mereka nggak percaya kepada kamu. Ini masalah dengan hati. Walaupun Allah beri kitab Quran melayang-layang dari langit turun sebagai mukjizat kepadamu Muhammad, mereka tidak akan beriman seperti mereka di masa lalu yang terus menyembah anak sapi, patung anak sapi. Fa'afawna an dzalik, maka kami memaafkan dari yang demikian itu. Walaupun perkaranya luar biasa, Allah tetap memaafkan mereka. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan Musa sultanan mubina, keterangan yang nyata. Jadi di tafsir hari ini saya pengen teman-teman belajar satu hal. Yang pertama, ada perbedaan yang tegas antara Rasulullah, Rasul Allah, dengan Allah sebagai Rabb. Rasul Allah sehebat apapun mereka nggak bisa merubah hukum alam ini untuk mendatangkan mukjizat kecuali atas izin daripada Allah. Dan dan ada beberapa kesempatan yang Rasul Allah berharap mukjizat itu turun karena mereka sebagai manusia berharap mereka bisa menunjukkan sesuatu bukti yang jelas kepada umat yang ingkar ini. Tetapi mukjizat itu tidak kunjung datang karena Allah bilang, enggak, kalaupun mukjizat itu datang, mereka akan tetap ingkar, sama aja. Jadi itu yang saya harap teman-teman ambil dari kuliah tafsir hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.